Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulurku semuanya? Tetap semangat ya. Mudah-mudahan walaupun kondisi sekarang ini new normal ya, tapi kita harus tetap hati-hati. Semoga semuanya selalu tetap diberikan kesehatan dan kemudahan. Amin. Tidak lupa komentarnya, jangan lupa ya. Sekalian tombol like-nya diklik. Untuk siapa yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Dan yang di Spotify jangan lupa follow. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan menceritakan pengalaman dari Pak Lek saya. Waktu itu saya masih, ya kalau kecil-kecil banget sih enggak lah, sudah agak besaran dikit. Beliau menceritakan pengalamannya pada waktu itu lagi sakit dan masuk rumah sakit. Langsung saja kita mulai ceritanya ya. Jadi Pak Lek ini adalah adik dari ibu saya. Beliau ini waktu itu ya masih belum terlalu tua ya, masih belum punya anak kebetulan, tapi sudah beristri. Dia seorang pegawai negeri. Makanya kalau sakit atau apa hal yang berhubungan kesehatan kan ada askesnya kalau pegawai negeri, enak jadinya. Suatu ketika balik saya ini sakit. Jadi sakitnya katanya kalau mungkin sekarang istilahnya mungkin vertigo mungkin ya. Jadi pusing gitu loh. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, puskesmas lah. Kalau dulu itu di kota kecamatan ada puskesmas besar istilahnya untuk penginap. Tapi kalau di daerah-daerah ada puskesmas tapi kecil biasanya untuk klinik aja, nggak untuk penginapan. Nah ini kalau di kota kecamatan ada puskesmas besar tapi untuk rawat inap. Tapi Pak Lek saya pada waktu itu nggak dirujuk untuk menginap karena dianggap mungkin sakitnya nggak parah. Akhirnya cuma dikasih obat biasa saja. Dikasih obat 1-2 hari, ternyata masih nggak terasa enak badannya. Katanya masih pusing, buat berdiri pun pusing. Jadi sehari-hari itu kebanyakan pakai tidur istirahat karena nggak kuat bangun. Karena sampai 2 hari kondisinya tetap seperti itu. Akhirnya sama istrinya kan dibawa ke rumah sakit lagi. Akhirnya ke rumah sakit karena dikasih obat nggak ada perubahan, ya ada perubahan tapi sedikit kan dianggap belum ke arah kesembuhan. Sama dokternya disuruh rawat inap aja. Akhirnya ya sudah rawat inap lah balik saya di rumah sakit itu. Setelah rawat inap hari pertama di rumah sakit itu nggak ada masalah. Tapi sedikit gambaran tentang rumah sakit ini ya. Kalau rumah sakit dulu itu bangunannya ya kalau dibandingkan sekarang nggak bisa lah ya. Dibandingkan tetap zaman dulu. Kita bisa membayangkan bahwa temboknya itu kan dari bata merah dan nggak kayak sekarang. Nggak sekarang ini kan halus-halus gitu pengerjaannya ya. Kalau dulu tuh ya biasalah. Kayak tembok-tembok rumah zaman dulu gitu loh, nggak sehalus kayak sekarang. Nah ini kalau gedung itu sih nggak terlalu bermasalah. Yang masalah kalau malam hari, lampu kalau malam hari kan kalau sekarang ada lampu LED, lampu hemat energi, warnanya kan putih terang. Lah kalau dulu lampunya hanya ada 2, lampu neon yang panjang itu hanya sama lampu dop. Nah, lampu dop itu bisa dikira-kira nyalanya kayak apa kan nggak bisa putih. Jadi agak ke kuning-kuning coklat-coklatan gitu loh nyala. Ya nyala, kecuali kalau sampai wattnya besar ya, 50 watt atau berapa itu ya nyala terang. Cuma ya gitu, nggak bisa nyala putih kayak sekarang itu. Begitu pula di rumah sakit itu. Yang ada penerangan jelasnya itu ya di koridor atau di lorong ya. Di lorong itu memang ada lampu-lampu neon.
Jadi beberapa tempat menuju ke kamar itu kan lampu-lampu ya neon paling gak gede-gede lah. 10 watt, 20 watt. Tapi kan jaraknya nggak dekatan ya. Dan rumah sakit atau puskesmas itu ya nggak serame kayak sekarang. Kamarnya juga nggak terlalu banyak. Saya sih nggak sempat nanya berapa banyak kamarnya karena memang nggak terlalu gede juga puskesmas itu. Hari pertama dilalui sama Pak Lik dan istrinya itu nggak ada masalah dan Pak Lik saya kondisinya masih tetap kalau buat bangun katanya pusing tapi sudah agak mendingan. Di hari kedua agak mendingan. Lah kejadiannya ini di hari kedua ini. Di hari kedua itu kan kan nginep di sana ya, hanya ditemani sama istrinya. Sore sampai malam nggak ada masalah. Akhirnya agak malam istrinya kan ngantuk. Otomatis kan tidur di kamar. Kebetulan kamarnya memang sendirian ditunggu sama istrinya. Lah begitu istrinya tidur malam-malam katanya Pak Lik kan orang sakit mana bisa sih tidur nyenyak. Tidur kan paling sebentar-bentar sadar kan gitu. Begitu juga yang dialami Pak Lik ini katanya. Kira-kira malam jamnya nggak tahu jam berapa karena nggak lihat jam pada waktu itu. Kalau mungkin perkiraannya mungkin jam 11-12an lah. Melihat istrinya kan tidur nyenyak ya sudah dibiarin saja sama Pak Lik saya itu. Lah jam segituan tiba-tiba katanya kamar itu dibuka. Kamar dibuka bukan suster yang masuk itu. Pak Lik setengah sadar setengah tidak diambil tidurnya itu dia kan ya di tiduran di bednya itu ya. Dia melihat ada orang masuk. Ada orang masuk pakaian biasa. Lah dia masuk itu langsung kebetulan kamar mandinya itu ada di bagian belakang. Jadi di samping gitu loh. Jadi satu kamar memang ada kamar mandinya. Jadi kamar mandinya di seberangnya bed. Jadi dia itu buka pintu tahu kalau saya buka pintu kletek-kletek tutup lagi terus dia masuk. Lah perkiraan Pak Lik saya waktu itu mungkin petugas kebersihan. Nggak berpikiran apa-apa sih. Petugas kebersihan yang mungkin bersih-bersih kan kamu kok masuk kamar mandi gitu loh. Nggak mungkin orang sembarangan bisa masuk seperti itu. Maksudnya tiba-tiba masuk ngapain kok ke kamar mandi? Ya dikira ya bersih-bersih kamar mandi. Ya sudah, antara melihat dan tidak melihat, begitu masuk kamar ya dibiarin. Akhirnya enggak tahu kenapa, mungkin tertidur ya, enggak tahu ya. Terus sadar lagi, orangnya kok enggak dengar suara apa ya. Batinnya pada waktu ya dikira mungkin sudah keluar. Balik saya waktu itu mungkin katanya tertidur, mungkin enggak tahu keluarnya. Ya sudah. Akhirnya nggak dipikirin tidur. Lah kira-kira mau menjelang subuh bule saya itu bangun. Kalau subuh anggaplah jam 4 ya. Kira-kira bule itu istrinya Wali itu bangun jam 3 terbangun. Lah terbangun pas bangun itu bule atau istrinya Wali itu begitu bangun itu dia merasa kok ada orang di dalam kamar itu. Tapi nggak curiga apa-apa. Begitu menoleh ke arah itu, jadi seakan orang begitu istrinya Pak Lik itu bangun, orangnya seperti baru keluar dari kamar. Dengan ciri-ciri kalau disamakan dengan ceritanya Pak Lik, waktu ada orang masuk, ya hampir sama ciri-cirinya. Jadi orang itu memakai baju ala Jawa ya. Tapi bajunya itu hitam-hitam. Jadi ala Jawa bukan baju kemeja gitu ya. Lengan panjang agak komprang. Bajunya itu hitam. Nah, seperti baju ya apa ya? Jawa itu kayak baju Jogja lah misalnya. Ya kayak gitu kan diselempang gitu. Enggak di beniknya 1, 2, 3 kayak kemeja gitu enggak. Dan celananya juga gitu. Komprang hitam. Dan wis kelihatan seperti orang normal lah orangnya itu. Ya istrinya Pak Lik cuma ngeliat kok ada orang masuk. Ya sudah
dibiarin aja. Karena orangnya kan sudah keluar. Dilihat juga barang-barang itu memang nggak bawa banyak barang sih. Karena rumahnya juga nggak jauh. Kalau ngambil barang sewaktu-waktu bisa. Misalnya baju atau apa. Dan barang-barang juga nggak terlalu penting lah. Jadi nggak ada yang bongkar barang atau nggak ada. Ya sudah. Itu kejadian malam kedua. Karena ternyata Pak Alik masih belum diizinkan pulang. Lah malam ketiga sebenarnya kejadian juga belum malam benar. Waktu itu habis maghrib. Karena menunggu di dalam mungkin kan jenuh ya istrinya itu. Lah istrinya itu menunggu di luar, bukan menunggu, mungkin refreshing atau apa, itu di luar kamar. Kebetulan ada tempat duduknya juga. Di luar kamar dikasih kayak kursi kayu gitu. Lah istrinya Pak Alik duduk di situ. Lah pas duduk di situ, istrinya Pak Alik itu kan mesti noleh kanan kiri. Memang nggak rame. Ya ada kamar di samping ada sepertinya ada penghuninya karena lampunya nyala. Lah duduk di situ melihat ke depan ini kan kayak rumput-rumput gitu. Jadi itu langsung disosoran gitu loh. Jadi kamarnya itu bukan di dalam gedung. Jadi keluar kamar tuh langsung luar. Lah di depannya itu rumput-rumput gitu. Ya tanaman-tanaman lah. Istrinya Pak Alik pada waktu duduk di situ, di depannya itu kan ada pohon. Dan penerangannya seperti saya sampaikan tadi. Jadi penerangannya itu kan minim. Jadi yang dianggaplah taman yang di rumput itu nggak ada penerangannya. Di pojok kebetulan kamarnya itu kan kamarnya Pak Alik saya 2 kamar lagi, baru di sana kan sudah nggak ada lagi. Itu ada penerangan kebetulan nggak tahu kok dikasih cuma dop mungkin ya 10 watan lah katanya. Lah 10 watt itu terangnya ya nggak bisa terang jelas gitu ya. Kecuali kalau lampu LED itu mungkin bisa lebih jelas. Lah itu nggak terlalu jelas, tapi ya remang-remang gitu. Lah pas duduk itu katanya istrinya Pak Alik saya di pojokan yang lampu remang-remang seperti ada orang berdiri di situ. Pertama sih anggapan istrinya Pak Alik itu ya mungkin orang lagi jenuh atau lagi merokok, ya laki-laki. Jadi orang laki-laki kan agak jauhan ya. Walaupun jaraknya mungkin sekitar ya 10 meteran lah dari tempat duduknya istrinya Pak Alik ini. Karena penerangan yang kurang jelas gitu ya, yang remang-remang, ya dikira mungkin orang laki-laki lagi ngerokok di pojokan sana. Ya sudah dibiarin aja. Memang ada kamar di sebelahnya arah pojok, memang ada penghuninya kebetulan. Dan itu tertutup semua kamarnya. Sekilas melihat ya sudah dibiarin aja, merokok sambil melihat sekeliling. Lah habis melihat itu kan noleh ke kanan, mau lihat pemandangan ya, walaupun gelap-gelap tuh. Lah pas noleh lagi, yang dilihat katanya sudah nggak ada, tidak ada orang sama sekali. Ya istrinya Pak Alik cepat-cepat bingung, dicari. Orangnya tadi lewat mana? Apa ya mungkin masuk ke kamar di pojok itu? Kayaknya sih enggak, kayaknya sih. Kalau kan pintunya kan pintu kayu yang tebel itu ya, tinggi terus kayu. Jadi kalau buka itu mesti terdengar gelodak, keretak gitu terdengar. Itu enggak dengar sama sekali. Ya sudah, sama istrinya Pak Alik enggak dipikirin lah. Karena dirasa cukup, istrinya Pak Alik ini masuk ke kamar. Kan Pak Alik ini sendirian di dalam kamar. Begitu masuk ke kamar, dilihat istrinya masuk, Pak Alik ini tanya sama istrinya. Pak Alik ini kalau manggil istrinya itu Jeng. Jeng, dari mana? Kok baru masuk? Tadi loh ada orang masuk, nggak tahu ta. Lah istrinya dibilangi suaminya kayak gitu bingung. Hah? Ada orang masuk.
Padahal istrinya kan jelas-jelas dia duduk di depan kamar. Hanya cuma ingin cari angin segar. Sebenarnya nggak lama sih, paling 15-20 menit lah katanya duduk di situ. Lah Pak Ali ini bilang, kalau tadi ada orang masuk, lah pakaiannya itu seperti katanya Pak Lut, inget bener. Ya baju hitam yang komplang saya ceritakan tadi ya deskripsinya. Persis seperti itu. Lah Pak Ali ini cerita, tadi itu ada orang masuk, itu Pak Ali sempat nanya karena kan masih belum tidur ya, masih belum malam juga. Begitu orang itu masuk, itu ditanyain sama Pak Ali, loh Pak, sampean ini yang kemarin malam masuk kamar ya, membersihkan kamar mandi ya? Ya dengan polosnya Pak Ali bertanya sama orang itu. Dan orang itu tanpa menoleh, tanpa apa katanya, itu ya gitu kembali lagi. Masuk ke kamar mandi. Dia jawab, cuma gitu aja. Jadi nggak ada jawaban iya atau enggak. Masuk ke kamar mandi dan selesai masuk kamar mandi kira-kira 1 menit. Bule saya itu katanya masuk. Diceritain gitu sama Pak Ali. Tadi orang masuk nggak tahu, itu loh orangnya di kamar mandi. Nggak tahu, mungkin bersih-bersih kamar mandi kali ya. Lah mendengar pertanyaan Pak Ali kayak gitu, istrinya bengong. Ada orang masuk. Saya tadi bahkan jangankan orang masuk, orang buka pintu aja terdengar pastilah, wong di depan kamarnya pas kok. Kalau seandainya istrinya tadi itu pas gak noleh ya, pas mungkin lihat kemana gitu ada orang masuk, katanya nggak denger sama sekali, nggak ada yang denger yang untuk diperhatikan tuh. Begitu bilang katanya masuk kamar mandi, otomatis kan ditunggu sama Pak Ali dan istrinya ini. Ditunggu sampai kira-kira 5 menit lah. Kok nggak keluar-keluar? 5 menit kan cuma waktu yang cukup lama di kamar mandi. Masih sabar juga menunggu. Sampai lebih kurang 10 menit. Pak Ali ini bilang sama istrinya, Jeng, kok nggak keluar-keluar ya orangnya tadi? Saya tadi masuk kamar mandi terus ditutup lagi. Ya anggapannya Pak Ali kalau bersih-bersih mungkin kan biar nggak berisik kan ditutup. Ya maklum lah, dibiarin lah. Ya istrinya juga bener tadi masuk. Dengan yakinnya Pak Ali bilang, iya. Coba jenengan cek Jeng, katanya Pak Ali. Ya antara istrinya itu antara ya percaya nggak percaya, antara takut dan tidak takut. Akhirnya mau nggak mau Pak Ali lagi nggak bisa, pasti di tempat tidur kok gak mungkin lah bangun untuk diberanikan lah istrinya ini mendekati kamar mandi. Didengerin dulu deket kan, nggak ada suara apapun, nggak ada orang denger langkah kaki kak, sek apa, nggak denger sama sekali. Akhirnya diberanikanlah membuka pintu kamar mandi. Begitu dibuka, tidak ada orang sama sekali, kosong. Begitu diberitahu kalau kamar mandinya kosong, Pak Ali ini heran bahwa dia tadi jelas-jelas melihat orang itu jelas di depan matanya, katanya dia nggak tidur. Bahkan ditanyain katanya, kok sekarang nggak ada. Sampai Pak Ali saya itu mau bangun, memasang di sama istrinya, nggak usah, biar nggak ada siapa-siapa. Akhirnya karena kenyataannya sudah nggak ada siapa-siapa, Pak Ali sama istrinya itu ya sudah berdoa lah. Akhirnya berdoa untuk keselamatan, untuk menjaga apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Nah semenjak itu Pak Ali dan istrinya otomatis bisa dibayangkan nggak bisa tidurnya ya, kan masih terbayang-bayang gitu loh. Dan benar nggak sampai bukan hanya sampai di situ, tetapi walaupun pada waktu ada perawat yang kontrol setelah kejadian itu, kira-kira jam 7 habis kejadian kan habis maghrib itu,
sekitar habis sisa kan ada yang kontrol perawatnya, ngecek kondisi pasiennya, sampai Pak Ali dan saya nggak berani cerita, nggak enak gitu loh, sampai kira-kira tengah malam istrinya ini bener-bener mungkin karena tadi kan berdua kan saling menenangkan ya, saling memberi kekuatan, saling menenangkan diri. Hampir tengah malam istrinya Pak Ali ini mungkin ngantuk ya, tertidur. Nah Pak Ali juga tertidur, sama-sama tertidur. Di tengah keheningan malam tiba-tiba kamarnya ada yang ngetok. Diketok-ketok gitu, pertama setengah-setengah sadar katanya. Pak Ali ini setengah-setengah ada suara orang ngetok gitu loh. Ya karena setengah sadar ya dibiarin sampai suaranya keras. Itu wah berapa kali sampai kaget namanya Pak Ali saya ini. Lah kerasnya kayak digedor-gedor gitu. Bayangkan pintunya itu kan pintu kayu, enggak tahu kayak apa, tebel kayunya mungkin 2-3 cm mungkin ya pintunya itu. Itu diketok-ketok kan suaranya nyaring. Pak Ali dan istrinya sampai kaget. Nah, ada yang ngetok-ketok, bangun, dua-duanya bangun. Karena diketok, padahal pintu itu kan nggak dikunci, harusnya kalau memang itu pegawainya atau perawatnya biasanya langsung masuk. Nah ini kok ketok-ketok gitu loh. Akhirnya sama istrinya dibukalah pintu itu. Padahal ketok-ketok terakhir terdengar, mereka sama-sama bangun, ketok-ketok terakhir terdengar. Langsung istrinya itu menuju pintu, membuka pintu. Siapa yang ketok-ketok? Ini tengah malam gitu loh. Kalau saudara atau apa itu kan ya maklum lah. Kalau gak tengah malam, kalau sore hari gitu maklum. Nah ini tengah malam. Begitu dibuka, gak ada siapa-siapa. Sampai noleh kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Dan memandang ke Pak Ali istrinya ini. Hanya bilang geleng-geleng, gak ngomong apa-apa. Pak Ali saya juga heran. Maksudnya gak ada orang? Gak ada kata istrinya. Karena gak ada orang ditutup lagi. Setelah ditutup mendekati suaminya atau Pak Ali ini. Karena ini sudah gangguan katanya Pak Ali. Ini gangguan. Lah kebetulan memang Pak Ali sudah agak membaik, sudah mulai agak membaik lah karena mungkin obat atau apa ya. Pak Ali ini akhirnya keduanya tidak tahu melaksanakan sholat atau apa, berdoa untuk melindungi Pak Ali dan istrinya itu sampai menjelang subuh baru sudah merasa aman. Nggak ada apa-apa, dan pagi-pagi perawatnya juga kontrol, tetap nggak mau cerita, nggak mau menceritakan lah, dikhawatirkan nanti dikira mengada-ada gitu loh. Sampai hari kelima dinyatakan sembuh dan bisa pulang. Alhamdulillah sudah nggak ada apa-apa, kondisi kesehatannya sudah baik. Tapi yang membuat penasaran katanya, kok bisa ada apa hanya di kamarnya dia aja atau di kamar yang lain? Dan ternyata istrinya Pak Ali ini diem-diem, dia itu ternyata penasaran juga. Jadi dia itu diem-diem mencari informasi. Kan kalau pagi waktu di rumah sakit itu kan penjaga-penjaganya itu kan keluar biasanya. Pagi keluar nggak tahu beli sarapan atau apa. Lah pada waktu di luar itu kan ketemu istrinya Pak Ali ini, nggak tahu gimana caranya dia itu ternyata dapat informasi bahwa kamar di sebelah-sebelahnya ternyata juga mengalami hal yang sama. Lah kebetulan bukan semua kamar, nggak tahu ya. Kebetulan tadi pembicaraan dari kamar, nggak tahu sebelahnya kayaknya. Itu katanya mengalami hal yang sama yang diceritakan sama istrinya Pak Ali tadi. Dan dia juga sama seperti Pak Ali, nggak berani mau menceritakan ke perawat atau penjaga rumah sakit.
dikira nanti mengada-ada. Dan ternyata usut punya usut, sempat Pak Ali ini mendengar berita bahwa ternyata memang di rumah sakit itu mungkin dari temennya atau apa ya, Pak Ali itu pernah mendengar bahwa di situ itu memang ada penampakan seperti itu, dan itu banyak yang ngalami pada waktu nginep di rumah sakit itu. Dan dicari informasi siapa sih sebenarnya sosok itu. Ternyata kata-katanya sih sosok itu adalah dulu seorang penjaga di rumah sakit, penjaga malam. Jadi kalau sekarang mungkin security ya. Kalau itu enggak. Jadi kalau malam biasanya orang itu mesti ada di rumah sakit itu. Enggak tahu pegawainya apa bukan, karena dilihat dari ciri-cirinya katanya itu orang itu pakaian hitam-hitam. Jadi pakaian ala Jawa gitu ya, hitam yang lengannya komprang. Juga kayak mungkin kalau ada tahu pernah lihat reok Ponorogo ya hampir kayak gitulah pakaiannya itu, hitam-hitam yang agak besar-besar gitu pakaiannya. Itu ternyata penampakan itu. Nggak tahu itu benar atau tidaknya, isu-isunya seperti itu. Demikian cerita pengalaman dari Pak Le ya. Oh ya, untuk rumah sakitnya sekarang tuh masih ada, tapi sekarang sudah jadi RSUD dan cukup besar sekarang rumah sakit itu. Padahal dulu itu kecil sekali. Jadi memanjang lebarnya ke belakangnya itu enggak sampai memegang, tapi sekarang katanya sudah dibangun sampai ke belakang, bahkan sampai berapa lantai gitu loh. Rumah sudah jadi besar. Dan sudah nggak dengar lagi isu-isu ada itu, atau mungkin nggak nyampe ke telinga orang-orang, dan sudah nggak ada lagi isu-isu itu. Dan rumah sakitnya sekarang ini benar-benar megah karena ramai juga rumah sakitnya itu. Itu tadi sedikit pengalaman yang bisa diceritakan dari pengalaman pribadinya ya, waktu mengalami sakit dan menginap di rumah sakit. Mudah-mudahan sedulur semua bisa terhibur. Saya panggil sedulur aja ya, biar lebih enak, karena saya nggak menganggap pendengar ini adalah orang lain ya. Kita anggap bahwa yang ada, yang mendengar semuanya adalah sedulur semua, saudara semua. Jadi biar saya juga bisa merasakan bahwa saya bercerita di antara teman-teman atau sedulur semua. Terus yang belum subscribe ya, sekarang subscribe ya, jangan lupa. Biar kita lebih banyak saudara, kita punya sedulur banyak. Kalau orang Jawa bilang dulure ben akeh, ben okeh. Nah itu kalau orang Jawa maksudnya saudaranya biar lebih banyak dan banyak lagi. Karena dengan kekuatan persaudaraan ini adalah memperkuat kita dalam menghadapi segala hal. Karena apa? Kita merasa bahwa saya tidak sendiri, saya banyak saudara yang walaupun tidak ketemu, yang mendoakan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Demikian tadi, mudah-mudahan sedulur semua bisa terhibur. Dan saya dari Dongeng Tengah Malam menyampaikan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.